Salam. Orang Islam tuh Ini ada kenapa videonya kaum muslimin mundur? eh, Guru Gembul. Ini parah sekali kalau penilaian saya sebagai Muslim. Tapi kalau saya sebagai orang Kristen, saya bangga dengan Guru Gembul, dan Guru Gembul harus dibikin dan dikasih makan yang banyak supaya tetap gembul badannya. Tahu gembul itu orang yang montok karena gemuk. Nah, itu namanya guru gembul. Nah, gembul itu bahasa Jawa. Jadi bukan nama aslinya dia, si gembul ini. Ini julukan waktu dia masih kecil karena dia montok dan cerdas. Apa kata guru gembul tentang Islam, saudara-saudara? Kenapa kaum muslimin mundur? Ya bukan karena dia beragama Islam, tapi gara-gara dia beragama Arab. Ya karena secara tradisi, secara kebudayaan memang kita tuh yang ngaku orang Islam tuh secara esensial nampaknya tidak Islami gitu. Jadi masyarakat kita belum bisa membedakan dengan detail mana ajaran Islam dengan budaya Arab. Gak bisa. Iya itu kayak nama aja mereka nggak bisa ngebedain. Iya benar. Nama atau misalkan tradisi yang lebih sederhana. Islam tuh menganjurkan tuh baca tulis. Orang Arab jahiliyah menganjurkan menghafal. Nah sekarang orang-orang Islam lebih banyak menghafal atau baca tulis. Penghafal Al-Quran itu lebih dari 30 ribu di seluruh dunia. Penulis yang masuk jurnal ilmiah berapa di dunia Islam? Sedikit sekali. Nah itu kan bisa dihitung. Kalau misalkan orang Islam benar-benar ngikutin tradisi Islam, baca tulis yang diutamakan, literasi bukan menghafal. Orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap baca tulis itu simbol kebodohan. Karena berarti hafalannya lemah. Makanya dia nulis karena hafalannya lemah gitu kan. Orang-orang Arab jahiliyah itu begitu. Nah ya yang sekarang kita ikutin itu adalah Arab jahiliyah. Hai, beberapa hari yang lalu saya menghubungi seorang pria yang Di negara Guru Gembul sebagai Muslim, wah, keterlaluan. Dan pendapat-pendapatnya itu mempermalukan Islam. Tapi orang tidak bisa menghindar dari apa yang diucapkan oleh Guru Gembul karena itu fakta yang terjadi di sosial. Bagaimana tentang sekolah-sekolah Islam? Kualitasnya rendah. Bagaimana kualitas pesantren-pesantren di seluruh Indonesia? Itu mohon maaf ya, banyak santriwati yang hamil. Banyak yang diperawanin sama ustadznya. Bahkan tidak kurang itu, seorang ustadz itu bisa melakukan kegiatan itu 15-20 santri di mana-mana, entah di Jawa Tengah, di Lombok, di Makassar, di Aceh, di Medan, seluruh itu terjadi di pesantren. Apa yang harus Anda perkatakan itu? Membela apa kamu Zuma? Kata Guru Gembul ini sudah cukup untuk mempermalukan kamu Zuma. Gimana Zuma? Masih juga ini kamu? Masih mau berdebat dengan saya? Saya Zulkifli Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Kami tidak mau berdebat itu Zuma, nggak perlu. Orang bisa ngelihat kok, mata kepala fakta. Di depan mata mereka semua kelakuan agama kamu, kelakuan ustadzmu.
Bagaimana di Ngeruki, Solo sana, Sukoharjo, itu pesantren menyiapkan pengganas-pengganas agama, menyiarkan perusak-perusak budaya. Itu di pesantren itu. Tapi mereka juga tidak salah. Yang salah itu adalah kitab sucimu itu, yang memerintahkan melakukan perbuatan amoral, bahkan kriminal. Sekarang itu yang harus dibicarakan. Seperti apa nasihat guru gembul. Para pengganas itu akan muncul dari kalangan kamu. Kamu tahu kahar muzakkar? Orang Makassar bilang kahar musakkar. Kahar muzakkar itu tokoh yang menghancurkan masa lalu. Budaya orang Makassar. Cobalah kamu sadar sekarang Zuma, bagaimana ajaran teror menteror itu adalah bagian dari ajaran utama akidah, keyakinan agama kamu. Dan itu agama Arab. Guru gembul bukan mengatakan itu ikut agama Arab. Mereka bukan mengikuti agama Islam. Oke lah. Kalau guru gembul yang mengatakan itu saya setuju saja. Tapi kan ada di dalam kitab suci. Ada perintah di dalam agama itu untuk melakukan penghancuran di tempat apa saja. Dan itu adalah teror yang tidak pernah berubah sampai kapanpun. Pengganas-pengganas itu dan orang-orang yang telah melakukan ancaman-ancaman itu. Hari Sabat aja di Israel itu diserang oleh pengganas Hamas. Dia menyerang mendadak. Sejak tahun 2007 asal tahu saja. Pemerintahan Palestina berjalan secara paralel lantaran ada dua faksi utama. Pertama Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas sekaligus Presiden Palestina dengan teritori wilayah tepi barat. Yang kedua adalah Hamas pimpinan Haniyeh yang bermarkas di jalur Gaza. Yang kedua faksi utama Palestina ini tak jarang berselisih soal cara berpolitik menghadapi Israel. Jika Fatah lebih memilih jalur diplomasi, sebaliknya Hamas melakukan dengan konfrontatif. Dan prinsipnya sesuai Quran surat rampasan perang ataupun Al-Anfal. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minar ribatil khayli turhibuna bihi aduwullah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Persiapkan apa saja yang menjadi kekuatan milikmu dan kuda-kuda yang diikat untuk menteror
musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Allah kok punya musuh. Lucu. Terhadap ciptaannya Allah tidak punya musuh. Terhadap apa yang dikatakannya itu tidak ada agama Allah. Jangan mengatakan musuh Allah dan jangan pula mengatakan agama Allah. Enggak puas kamu. Zuma. Dan tentu saya berterima kasih kepada Guru Gembul, karena Guru Gembul ini menjadi inspirasi banyak orang. Para YouTubers Kristen itu banyak menampilkan dan menunjukkan video-video Guru Gembul yang penuh toleransi dan damai dan kecerdasan yang luar biasa. Tinggal sekarang kita akan tetap mengikuti pemimpin-pemimpin agama Arab atau kita keluar dari agama itu. Saran saya supaya Anda lebih cerdas, tinggalkan keyakinan itu. Karena keyakinan itu tidak pernah membawa kebenaran dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Jangan lupa bantu pelayanan kami di Indonesia di rekening BCA bendahara saya. Tuhan Yesus memberkati.